Bu, kok langsung dikunci pintunya? Tadi bapak yang di dalam nggak diajak turun. Tadi orang yang duduk di sana gimana? Sisi kaget banget. Dia yakin bahwa mereka cuma bertiga di dalam ruangan itu. Dan ruangan itu kan seperti yang kita tahu guys, orang lain aja nggak boleh masuk. Ruangan itu selalu kosong. Ih, what the hell? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Gimana Neroris, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga sudah siap untuk another Neror. Apalagi untuk mendengar pengalaman horor dari Neroris kita. Hari ini Neroris kita adalah Sisi. Ini gila banget sih pengalamannya Sisi. Dan dia juga menyertakan bukti-bukti yang bikin merinding. Walaupun kita gak bisa tunjukin semua ya guys. Nanti aku deskripsikan ke kalian. Dan banyak nama memang harus disensor untuk memastikan keamanannya Sisi. Tapi pengalamannya Sisi ini terjadi ketika Sisi mendapatkan pekerjaan baru untuk menjadi personal assistant dari sebuah keluarga Rusia yang tinggal di Bali, Indonesia. Kayaknya mendingan kita langsung masuk aja ke ceritanya karena aku gak sabar banget untuk ceritain kalian dan mending kita bahas nanti di akhir. Crazy story. So langsung aja without any further ado, stop senyum-senyum. It's about to go down. Hey Neroris, my loves. Hampir 10 tahun kita buat Neror bersama. Aku mau ajak kalian untuk kenal lebih dekat dan lebih bebas lewat membership YouTube kita, Neror Exclusive. Kalau jadi member, kalian akan mendapatkan tambahan konten eksklusif setiap bulannya tanpa banyak suara-suara kayak dan sensor pembahasan yang lebih personal, yang biasanya cuma dikit-dikit nih kalian lihat di video-video kita. Sudah waktunya kan OG Neroris berkumpul? Aku juga gak sabar untuk diskusi bareng kalian. Kalian juga akan mendapatkan badge-badge eksklusif dan juga emoji khusus yang hanya bisa dipakai oleh members. Kok? Apaan tuh? By the way, kalian gak harus join jadi member. Kalian tetap akan bisa menikmati semua konten utama di channel ini seperti biasa. Tapi kalau kalian mau mendapatkan pengalaman yang lebih imersif, kisah-kisah yang lebih personal, dan akses ke ruang di mana OG Neroris bisa berkumpul, bebas bertukar opini, teori, dan berdiskusi lebih seru, kita bisa bertemu di Neror Exclusive. Gak sabar. Cara bergabung mudah banget. Masuk ke dalam halaman YouTube Nessie Judge, klik tombol join atau gabung yang ada di sini. Lalu kalian tinggal melakukan pembayaran melalui e-wallet yang kalian punya. Selesai deh, kalian resmi jadi member Neror Exclusive. Terima kasih untuk dukungan kalian selama ini. It's been fun. Dan aku tunggu kalian di Neror Exclusive, cause shit's about to go down. Oke, jadi di emailnya Sisi bilang, "Hi Nessie and team, namaku Sisi, disamarkan. Aku mau cerita tentang pengalaman aku saat menjadi PA untuk sebuah keluarga Rusia di Bali yang punya usaha hotel dan villa." Jadi pengalamannya Sisi ini terjadi di tahun 2024. Baru banget. Hanya beberapa tahun lalu ketika Sisi itu pindah dari Jakarta ke Bali untuk switch career, mengubah karirnya. Sebelumnya dia bekerja sebagai HR manager di sebuah perusahaan di Jakarta. Tapi untuk satu hal dan lainnya, Sisi merasa bahwa dia udah cukup di pekerjaan sebelumnya dan dia punya mimpi yang lebih besar guys. Dia mau jadi pengusaha properti di Bali. Akhirnya Sisi pindah ke Bali dan ternyata mimpinya itu guys membuahkan hasil. Bisnisnya berjalan lancar. Bahkan dia berhasil mendapatkan penghasilan belasan kali lipat dari gajinya dulu di Jakarta. Namun setelah rencana itu berjalan dengan sangat lancar selama 1 tahun, ternyata di tahun 2025 itu persaingan semakin sengit. Bahkan bisnisnya Sisi itu juga drop guys. Dari yang sebelumnya katanya dia menghasilkan berkali-kali lipat dari gajinya sebelumnya, tiba-tiba Sisi ada di situasi di mana bisnisnya sudah tidak menghasilkan, bahkan Sisi harus merelakannya dan mulai mencari pekerjaan pengganti. Nah, seperti yang kita tahu guys, mencari pekerjaan itu nggak semudah itu. Dan sejak bisnisnya drop, Sisi pun mengalami kesulitan finansial sampai dia harus pindah rumah. Yang tadinya dia tinggal di tempat-tempat prime dekat lokasi wisata, Sisi harus pindah untuk mencari rumah yang lebih murah yang sangat jauh dari Kuta. Nah, akhirnya Sisi itu guys memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah yang ada di daerah kecil, sebuah desa kecil, tapi mungkin lebih baik untuk gak aku sebut. Tapi dikatakan bahwa desa ini adalah tempat yang sangat damai. Orang-orangnya ramah, biaya hidupnya juga jauh lebih rendah daripada di Denpasar, apalagi di Kuta. Nah, di desa tersebut, Sisi tuh tinggal bersama 4 anjingnya dan seorang ART pulang pergi yang membantu untuk menjaga anjingnya kalau Sisi lagi pergi. Dengan sisa tabungannya yang semakin menipis, Sisi tuh sadar guys bahwa dia harus segera mencari pekerjaan. Nah, setelah dia melamar belum dapat keberuntungan, Sisi kepikiran,
apa coba cari kerja ya lewat media sosial. Akhirnya Sisi menggunakan media sosialnya untuk mengatakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Dia tulis tuh ya spesifikasinya, portfolionya, dan suatu hari benar aja nih guys, ada DM yang masuk. DM itu datang dari akun yang profile picture-nya kelihatan kayak orang asing. Ternyata benar aja perempuan itu bernama Marine. Marine ini kayak perempuan Latin gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, isi DM-nya Marine itu bercerita sama Sisi bahwa salah satu temennya itu butuh personal assistant. Dia adalah seorang pemilik hotel dan villa yang sedang dalam pembangunan dan mungkin pekerjaan ini cocok untuk Sisi. Nah, karena Sisi memang butuh pekerjaan, akhirnya dia mengiyakan. Akhirnya Sisi diminta langsung untuk bertemu sama temennya si Marine di sebuah day club. Dengan harapan besar, di hari pertemuan itu, Sisi pun akhirnya bertemu dengan sang pemilik villa temannya Marine itu yang ternyata adalah seorang warga negara Rusia. Seorang laki-laki bernama Valerio. Valerio cerita sama Sisi bahwa dia sudah tinggal di Bali selama 7 tahun dan selama 4 tahun terakhir dia tuh sedang membangun sebuah hotel dan juga villa. Valerio yang terlihat sangat baik mengajak Sisi untuk berkeliling hotelnya di jam 5 sore. Diajak tur nih Sisi sama Valerio untuk melihat hotelnya yang masih dalam tahap pembangunan itu. Sisi melihat bahwa di sekeliling hotel itu tertutup sama tembok dan pagar yang sangat-sangat tinggi dan bisa dibilang cukup tebal. Tapi lokasinya memang bagus. Di sekitar hotel itu ada sawah yang mengelilingi. Hotel ini bisa dibilang guys bukan hotel besar di tengah kota kayak kalian bayangkan, tapi kayak hotel mini gitu. Mungkin bisa dibilang motel karena kamarnya cuma 10, bahkan 3 di antaranya itu tidak akan disewakan karena digunakan sama Valerio sendiri. Kebetulan Valerio ini emang tinggal bersama keluarganya, dia punya pasangan, pacarnya juga orang Rusia namanya Camelia, dan mereka berdua itu punya 3 orang anak. Nah, di hotelnya Valerio juga ada kolam renang panjang, besar, dan di sekelilingnya itu dipagari sama tembok yang berlapis cermin. Bagus tuh ya buat foto-foto berarti. Mirror selfie. Nah, masih di dalam kompleks hotel tersebut, di bagian depan itu ada sebuah bangunan rumah 2 lantai. Dan Valerio bilang sama Sisi, iya rumah ini tuh digunakan sama ayahku, namanya Victor. Dia juga tinggal di situ sama pacarnya, namanya Alina. Nah, di hari itu ketika diberikan tur sama Valerio, Sisi juga sadar bahwa memang ada beberapa part yang gak ditunjukin sama Valerio. Kelihatannya sih bagian-bagian itu belum selesai dibangun, tapi mungkin dibiarkan gitu aja dulu. Lebih kayak sesuatu yang udah dibangun guys, tapi gak selesai terus didiemin, kayak ditelantarkan gitu. Tapi ya udah, hotel-hotel dia kan. Nah, Valerio kemudian mulai membahas pekerjaan. Mulai dari apa yang harus Sisi lakukan, job desk-nya Sisi, laporan dan juga lainnya. Pekerjaannya kalau menurut Sisi sebenarnya mudah banget. Dia cuma harus membantu Valerio untuk mencari pegawai baru, handle masalah operasional, urus surat-surat, izin-izin, dan lain-lainnya yang sifatnya manajerial. Dan saat itu juga Valerio tuh langsung minta Sisi untuk membuat sebuah surat perjanjian jual beli tanah yang ketika pada saat itu juga notabene nih Sisi baru aja ketemu sama Valerio, dia langsung kayak nyodorin laptopnya untuk Sisi melakukan pembayaran. Jadi ibaratnya nih guys, kayak kita baru aja ketemu, terus pas aku harus bayar sesuatu, aku nyuruh kalian kayak ini pakai HP aku deh, tolong bayarin, dikasihin gitu aja. Seakan Valerio benar-benar percaya sama Sisi. Nah, Sisi itu sempat kaget ya, kayak ini kan belum ada negosiasi lebih lanjut, belum ada basa-basinya dulu gitu, kayak apakah kamu mau? Oh iya saya mau. Oke baiklah, mulai bekerja minggu depan ya. Itu nggak ada sama sekali. Tiba-tiba aja dia kayak udah masuk ke dalam pekerjaan ini tanpa yes or no. Tapi Sisi juga nggak keberatan sebenarnya karena gajinya memang besar sekali. Sisi udah oke dengan gajinya, jadi ya udah. Inilah cerita gimana dia tiba-tiba bisa masuk ke dalam pekerjaan ini. Dan lebih anehnya lagi dalam pertemuan pertamanya Sisi sama Valerio itu guys, setelah Sisi diminta untuk transfer tadi, sama Valerio ditinggal dengan pekerjaan yang udah ada di laptop itu, dan udah dia nggak balik lagi. Jadi ibaratnya kayak oke, kamu udah mulai bekerja kan? Ini nih laptopnya mulai bekerja sekarang juga. Sampai malam itu Sisi bingung, baru dia pulang sendiri. Nah, Sisi mencoba untuk berpikir positif. Mungkin emang cara kita sama cara orang Rusia beda kali kerjanya ya. Atau orang ini memang tidak punya pengalaman lama gitu dalam dunia pekerjaan. Ya udah dia iya aja. Nah, barulah setelah dia menyesuaikan nih guys, datang lagi ke pekerjaan itu, ketemu sama Valerio, dia baru sadar bahwa ternyata Sisi ini satu-satunya pekerja di situ. Satu-satunya pegawai. Gak ada cleaner, gak ada babysitter, gak ada siapa-siapa. Ketika Sisi datang untuk bekerja di hotel itu, hotelnya tuh sunyi, sepi, gak ada orang yang masuk keluar. Bahkan villa ayahnya Valerio itu juga kelihatannya kosong, kayak gak ada orangnya. Mereka bahkan gak punya security guys di gedung itu. Selama Sisi kerja di
situ seharian, yang dia lihat itu cuman tukang-tukang yang datang untuk pembangunan, tapi selain itu sama sekali nggak ada orang lain. Ya memang mungkin belum diperlukan ya, karena memang hotelnya kan belum jadi. Tapi buat seseorang yang bekerja di sebuah bangunan yang belum jadi sendirian, Sisi juga merinding guys. Sisi yang biasanya pemberani, gak takut apapun selain Tuhan, mulai merinding. Sore itu setelah tukang-tukang pulang, Sisi menelpon Valerio, dia izin juga untuk pulang. Valerio kemudian mentransfer sejumlah uang yang cukup besar nilainya untuk ongkos dan juga uang makan. Sisi segera keluar dari tempat itu, memastikan semua pintu sudah terkunci, dan setelah hari pertama itu, Sisi melanjutkan pekerjaannya di sana. Awal-awal bekerja seperti pekerjaan pada umumnya guys. Sisi juga diberitahu tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam pekerjaan ini. Valerio mengatakan bahwa dia punya beberapa peraturan. Yang pertama adalah selain dia dan keluarganya, tidak boleh ada satu orang pun yang naik ke lantai 3 dan lantai 4 di dalam hotelnya. Yang kedua, orang asing termasuk warga sekitar tidak boleh berada dekat pintu masuk hotel, bahkan untuk berhenti meneduh. Jadi kalau misalkan ada yang berhenti di depan hotel untuk meneduh, Valerio akan meminta Sisi untuk bertanya apa keperluan orang itu. Kalau tidak, silahkan pergi. Ajar. Yang ketiga, semua akses masuk hotel itu menggunakan PIN dan hanya keluarganya Valerio dan sekarang ditambah Sisi yang tahu PIN tersebut. Gak boleh orang lain sama sekali. Dan yang keempat, jika ada yang tanya, Sisi harus bilang bahwa hotel itu akan buka di bulan September tahun 2025. Dan peraturan yang kelima adalah tidak boleh ada yang masuk ke bagian-bagian tertentu dalam hotel tersebut kecuali atas perintah Valerio. Peraturan-peraturan yang bisa dianggap aneh tapi juga sebenarnya sangat logical guys, sangat logis untuk sebuah hotel yang masih dalam tahap pembangunan. Kecuali mungkin yang nomor 2 ya, sedikit asing. Ya nggak, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Anyways, lanjut ke cerita Sisi. Di hari pertama Sisi kerja, Sisi tuh diminta untuk merekrut beberapa pegawai untuk beberapa posisi. Antara lain adalah cleaner, cook atau juru masak, dan juga security, satpam. Sisi dengan mudah mendapatkan ketiganya dengan cepat. Nah, seiring waktu Sisi bekerja di sana, akhirnya Sisi mulai mengenal nih guys, orang-orang yang biasa kerja untuk keluarga Valerio ini sebagai tukang, alias tukang-tukang yang biasanya mengerjakan hotel itu, alias orang-orang yang ditemui sama Sisi kalau siang-siang kerja. Ini para tukang yang mengerjakan hotel itu. Ketika Sisi sempat ngobrol sama mereka, Sisi mengetahui info yang sangat mengejutkan. Jadi bapak-bapak tukang ini bilang sama Sisi bahwa mereka itu udah kerjain proyek ini, proyek hotelnya Valerio ini selama 7 tahun. Awalnya informasinya gitu doang guys, itu aja menurut Sisi rada janggal. Hah, udah 7 tahun pembangunannya kok nggak selesai-selesai. Nah, seiring waktu mereka kan jadi lebih nyaman ya sama Sisi. Mereka jadi sering curhat. Nah, suatu hari bapak-bapak tukangnya tuh bilang, "Mbak, tahu nggak? Sebenarnya pembangunan ini tuh rada aneh tahu." "Aneh gimana?" kata Sisi. "Iya, jadi kita bangun hotel ini gak ada RAB-nya, gak ada arsiteknya, gak ada gambar, dan kadang kita udah bangun sesuatu tiba-tiba minta dibongkar ulang, dan itu tuh berjalan udah bertahun-tahun. Ya tapi kita kerjain aja ya, orang dibayar, banyak lagi dibayarnya." Sisi mencoba untuk positive thinking dan mencari penjelasan logis kira-kira kenapa ya. Ini adalah hal yang sangat janggal, tapi jujur susah sih untuk gak merinding denger itu. Sampai sekitar 3 bulan nih, Sisi bekerja di sana. Suatu hari Valerio tuh minta Sisi untuk merekrut beberapa pekerja baru. Tapi dia bilang kali ini sama Sisi, "Sisi, kamu cari orang-orang kalau bisa ya yang gajinya tuh di bawah UMK." Sisi mencoba untuk menolak. Aduh, kayaknya bahaya deh kalau kayak gitu. Gak bagus juga untuk perusahaan. Tapi Valerio beralasan kepada Sisi, ya kan hotelnya belum buka juga. Kita tuh belum punya tamu. Jadi kita belum punya penghasilan cukup untuk membayar tinggi para karyawan. Ya udah, Sisi mencoba untuk mengerti kayak, oke ya udah, saya coba cari ya. Walaupun dia juga ragu apakah dia bisa dapat orang atau enggak. Nah, tapi ternyata memang job market lagi susah ya guys. Sisi berhasil kan mendapatkan beberapa karyawan. Suatu hari yang berbeda, Valerio tuh cerita sama Sisi, "Sisi, kamu tahu nggak pekerjaan saya tuh apa?" "Apa?" "Saya tuh bekerja sebagai guru spiritual dan saya tuh mampu untuk membawa orang ke tahap kedamaian." "Oh gitu." "Iya, jadi saya tuh kerjanya bikin retret gitu loh buat orang-orang yang mencari kedamaian. Nanti saya bantu. Murid saya Sisi itu banyak tersebar di dunia. Di Turki, di Rusia, di Cina, sampai Maldives. Orang-orang yang tinggal di Maladewa. Tapi mereka semua warga negara Rusia." "Oh," kata Sisi. "Retret berikutnya kapan?" Valerio bilang.
oh nanti ada retret lagi pada tanggal 1 September. Nanti ada sekitar 20 orang yang menginap di hotel ini dan mereka semuanya nginapnya tuh satu kamar berdua atau bertiga, tapi ada juga yang sendiri. Oh iya, Sisi tahu bahwa sebentar lagi mereka akan sangat sibuk. Dan benar aja, untuk mempersiapkan retret tersebut itu cukup repot. Tapi jujur sebagai karyawan, Sisi juga excited untuk ngeliat nih sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, sesuatu semacam program yang gak terlalu umum nih yang akan dilakukan di hotel. Mana berarti juga setelah menunggu lama, akhirnya hotel itu akan digunakan. Mereka akan segera memiliki tamu. Tapi lagi-lagi untuk mempersiapkan hotel ini, Sisi merasa bahwa peraturan-peraturan yang diset sama Valerio itu sedikit janggal. Kayak pertama, pegawai dilarang untuk membersihkan kamar tanpa perintah. Dan untuk itu, Valerio membuat jadwal hari kapan saja kamar tamu akan dibersihkan. Yang kedua, saat tamu berada di area hotel, semua akses pintu ke dalam hotel itu harus ditutup dan juga dikunci. Gak boleh ada seseorang pun yang masuk termasuk supplier produk untuk kafe. Yang ketiga, kafe dioperasikan 24 jam karena dalam 1 minggu semua tamu-tamu ini dilarang untuk keluar dari area hotel meskipun untuk cari makan. Gak boleh Grab, gak boleh GoFood, gak boleh Shopee Food, gak boleh pesen sama warteg sebelah. Biar semua uangnya muter di hotel itu mungkin. Dan yang keempat, selama retret berlangsung, semua karyawan tidak diperbolehkan untuk ibadah di dalam hotel. Baik itu Hindu, Islam, atau agama lainnya, tidak boleh satupun orang beribadah selama retret berlangsung. Nomor 5, Sisi bilang ini yang paling aneh. Semua karyawan tidak diperbolehkan untuk tersenyum, bercanda, atau tertawa di area hotel. Dan yang keenam, jika ada tamu yang mau pijat spa, maka minyak pijatnya harus khusus disediakan oleh Valerio sendiri. Dia tukang minyak juga. Multi talented nih si Valerio. Tapi orang kayak gini kenapa bisa punya hotel anjir, serem. Again, lagi-lagi guys, ini adalah peraturan-peraturan yang Sisi rasa mungkin ada penjelasannya yang lebih logis, atau mungkin memang beda kultur aja. Jadi dia tidak mengerti gitu loh cara pandangnya Valerio, atau memang ini bagian dari retretnya apa gimana. Intinya ya udahlah, peraturan itu akan diikuti sama semua pegawai, dan para pegawai juga excited untuk akhirnya hotel mereka dibuka. Akhirnya setelah menunggu-nunggu, bulan September 2025 pun datang. Para tamu murid retretnya Valerio pun tiba ke hotel dan mereka dikasih tahu bahwa mereka memiliki jadwal yang sangat ketat untuk diikuti. Mulai dari jam 10 pagi, mereka sama-sama sarapan di kafe. Lalu setelah sarapan, para tamu akan langsung naik ke lantai 4 untuk menerima kelas retret mereka selama 3 jam. Kelasnya berarti 3 jam lamanya. Wow. Kemudian mereka akan turun kembali untuk makan siang dan kemudian jam bebas di mana para tamu itu free, bebas untuk berenang, makan lagi, atau pijat spa yang sudah dibuka. Jam 3 sore para tamu akan naik kembali ke lantai 3 untuk melakukan kelas lagi, kelas retret yang berlangsung sampai jam 8 malam. 5 jam. Wow. Jam 8 malam, kemudian mereka akan lanjut dinner sampai jam 10 malam, dan setelah itu mereka kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Besoknya, diulang lagi. Udah gitu aja retretnya. Nah, ketika para tamu datang, Sisi berekspektasi tinggi guys. Ya kayak, akhirnya ya ada tamu-tamu nih, orang-orang Rusia. Tapi pas para tamu masuk, Sisi ngerasa kayak ada yang aneh. Pertama, semua murid ini terlihat sangat-sangat muda. Sangat-sangat muda. Mereka juga datang dengan ekspresi yang datar, gak sama sekali tersenyum, dan sama sekali semua orang ini gak ada yang mau berinteraksi sama para pekerja. Mereka cuma berinteraksi sama sesama murid, Valerio dan juga Camelia. Dan hari-hari berlalu dengan retret ini ya, setiap hari kayak gitu aja agendanya. Sampai suatu hari, Sisi tuh harus pulang malam. Sebenarnya, Sisi niat untuk pulang jam 9 malam karena dia udah capek. Dari pagi standby sampai malam, tapi malam itu entah kenapa ya guys, perasaannya Sisi tuh gak enak. Apalagi ketika dia sampai di rumah, anjing-anjingnya yang tadi kita bahas di awal itu tiba-tiba menyalak, gonggong-gonggong kayak anjing gila. Seakan mereka gak kenal sama Sisi. Sisi sadar kayak, kenapa ini anjing-anjingnya? Ekor sama bulunya semuanya naik kayak waspada. Ini hal yang aneh banget karena anjing-anjing ini tidak pernah kayak gitu sebelumnya. Dan Sisi ini pecinta anjing, makanya dia punya 4. Jadi ini hal yang sangat-sangat janggal buat Sisi. Bahkan Sisi tuh melatih mereka guys sampai menjadi anjing-anjing baik yang kayak friendly, gak pernah menggonggong, gak pernah mengganggu para tetangga, kecuali kalau misalkan ada orang yang gak dikenal masuk rumah alias maling. Sama tukang paket itu kayak natural, semua anjing kayaknya gitu. Tapi malam itu empat anjingnya semuanya kayak takut sama Sisi. Mereka gonggong-gonggong sampai tetangganya Sisi tuh ada satu yang keluar. Ada juga yang panggil pamangku dan bumangku
Sampai Bu Mangku tuh manggil Sisi untuk keluar dari rumahnya. Dek, sini ngobrol dulu sebentar. Sisi langsung merasa gak enak banget karena dia ngerasa bahwa dia dipanggil akibat dia membuat keributan gara-gara anjing-anjingnya menggonggong kenceng banget. Tapi pas Sisi keluar dari rumahnya nih, dia udah bersiap untuk minta maaf. Bu Mangku itu mukanya kok panik banget. Sisi langsung bilang, Bu maaf ya Bu, anjing-anjing saya berisik banget. Pak Mangku kemudian bilang, bukan, sini bapak mau ngomong sebentar. Lalu Pak Mangku masuk ke dalam area rumah Sisi sambil mengelus anjing-anjingnya Sisi, terutama yang warnanya hitam legam. Anjingnya Sisi yang full hitam itu berisik banget malam itu. Anehnya nih, begitu dipegang sama Pak Mangku, dia tuh tiba-tiba tenang. Lalu Sisi ngeliat Pak Mangku ini kayak ngasih instruksi ke Bu Mangku untuk membawa sesuatu. Bu Mangku langsung lari ke rumahnya, balik lagi bawa semacam mangkuk isi air dan daun kelapa. Lalu mereka tanpa ngomong sama Sisi apa-apa mulai menciprati semua sudut dari rumahnya Sisi sampai ke motornya Sisi, terasnya, pintunya, kursinya, semuanya disemprot-semprot, diciprat-cipratin air. Sisi bingung banget pada saat itu kayak, ini apa sih maksudnya? Bahkan Sisinya juga diciprat-cipratin air, dia juga, wah kenapa nih gitu. Kemudian Bu Mangku bilang, Dek, kamu kalau pulang kerja jangan langsung masuk kamar ya. Masuk dulu ke kamar mandi, kamu cuci tangan, cuci kaki, baru habis itu ke kamar. Sisi pun ngangguk-ngangguk gitu. Kemudian Pak Mangku memberikan dia gelang yang terbuat dari benang. Gelang itu ada 3 warna dan dia bilang sama Sisi, ini kamu pakai ya selama kamu kerja. Hah? Terus dia bilang, kalau bisa bahkan kamu pelihara anjing warna hitam gini lebih banyak. 1-2 lah anjing hitam lagi. Anjing balik kacang yang semuanya hitam. Kasih makan, rawat yang baik. Anjing itu bisa jadi penolak bala buat kamu. Atau kayak gini nih, anjing coklat dengan moncong hitam. Kami orang Bali sebut anjing ini belang bungkem. Ini anjing bagus, biasanya dipakai buat caru, persembahan, dan ditanam abunya di halaman buat jaga rumah. Tapi bapak lihat kamu udah kebiri anjing ini, jadi fungsi dia sebagai caru itu udah hilang. Makanya coba kamu pelihara lagi anjing hitam untuk tolak bala. Takut ada orang jahat atau aura jahat yang ikut sama kamu. Hah? Sisi tambah bingung guys dikasih tahu itu semua kayak, emang kenapa ya Pak, Bu? Oh nggak apa-apa. Tadi itu ada yang ikut sama kamu, bukan hantu, tapi juga bukan hal baik. Anjing itu kan spesial, mereka bisa lihat apa yang manusia nggak bisa lihat, apalagi kamu pemiliknya. Mereka paham bahwa kamu yang kasih makan, kasih tempat mereka tinggal, makanya mereka cuma mau melindungi kamu. Tapi mereka juga nggak bisa lihat apa yang tadi ikut sama kamu. Mereka cuma bisa merasakan. Itu gelangnya jangan dicopot, kamu harus selalu berdoa sebelum keluar dari rumah. Di situ Sisi langsung diem guys, karena dia itu emang tipe orang yang kurang percaya sama hal-hal kayak gitu, kayak ada arwah buruk lah, aura gelap lah. Tapi karena Bu Mangku sama Pak Mangku nih kelihatannya bener-bener concerned ya, bener-bener peduli sama Sisi. Sisi pun akhirnya kayak mengiyakan saja. Sampai suatu hari, masih dalam timeline retretnya Valerio, Sisi lagi-lagi pulang malam dari kantor. Hari itu agak berbeda juga sama hari-hari lainnya. Biasanya sore hari kelas retret itu dilakukan di lantai 3 atau 4, tapi hari itu Valerio meminta semua orang untuk berkumpul di kafe. Nah, selain tamu-tamu hotel yang memang datang untuk retret, mereka juga kedatangan sekitar 16 orang yang ikut kelas yang sama tapi tidak menginap. Semuanya adalah warga negara asing yang berbahasa Rusia, dan kalau kata Valerio, mereka ini udah lama banget nih tinggal bertahun-tahun di Ubud. Mereka datang sore hari dan mereka ikut tuh kumpul di kafe. Sisi yang kerjaannya sebagai personal assistant Valerio merangkap segalanya, merangkap manajer juga, mau gak mau ikut turun guys melayani di kafe. Jadi sore hari itu secara gak langsung nih dia diperbolehkan untuk melihat ritual, bukan ritual apa ya, prosesi lah dari retret yang dilakukan sama Valerio yang selama ini dilakukan tertutup di lantai 3 atau 4. Nah, hari itu di kafe ya udah dia bantu-bantu ya guys. Tiba-tiba dia ngelihat Valerio meminta semua orang keluar menuju arah kolam renang. Semua para peserta retret keluar mendekati area kolam renang. Terus di sekeliling kolam renang tiba-tiba mereka tuh membuka baju mereka. Semuanya hanya mengenakan pakaian dalamnya. Perempuan-perempuan hanya menggunakan celana dalamnya dan bra, dan yang laki-laki mengenakan boxer. Mereka semua kemudian berbaris menjadi satu baris dengan posisi menghadap punggung dari peserta lain dan tangan mereka di bahu orang depannya. Lalu Valerio menginstruksikan sesuatu ya yang Sisi nggak tahu karena bahasanya berbeda, tapi kemudian mereka mulai memijat bahu orang depannya. Nah, Valerio kemudian jalan ke barisan paling depan, kemudian dia menyentuh dahi orang-orang itu secara bergiliran, dan kata Sisi, orang yang baru dia sentuh itu tiba-tiba ekspresinya kayak orang baru dapat wahyu dari Tuhan. Ada yang nangis terharu, tertawa senang,
berenang, ada yang matanya berkaca-kaca, lalu tiba-tiba mereka menceburkan diri ke kolam sambil mengucapkan berbagai kalimat berbahasa Rusia. Jadi kayak tiba-tiba berisik gitu. Dan Valerio kemudian menginstruksikan mereka untuk satu persatu keluar dari kolam renang. Kemudian sama Valerio dibawa semuanya ke lobi hotel sambil dipegang bahunya. Terus ketika Valerio memegang pundak mereka secara bergiliran, mereka tuh berteriak-teriak kayak kesurupan. Kemudian murid-murid itu tiba-tiba stop guys. Mereka ambil handuk, pergi ke kamar mandi secara bergantian dan pakai baju lagi. Kemudian mereka duduk rapi di kursi kafe yang disusun melingkar, dan di tengah-tengah lingkaran Valerio berdiri dan membuat gerakan-gerakan aneh. Kemudian Camelia nggak lama datang membawakan minuman, terus dibagikan sama dia minuman ini. Mereka semua minum, habis itu udah acaranya selesai. Semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Wah, riuh guys. Tapi mereka tepuk tangan cuma sekitar 1 menit. Setelah tepuk tangan, tiba-tiba kayak kembali diam dan ekspresinya datar lagi. Ini kayak latihan beremosi deh. Iya kali ya, teater kali ya. Atau itu mengontrol emosi gitu loh. Waktunya happy, stop. Waktunya sedih, stop. Udah, datar lagi. Kita semua bisa mengontrol emosi kita gitu kali ya. He knows what he's doing. Nah, terus orang-orang yang tidak menginap satu persatu mulai pulang. Sisanya tetap di hotel dan memesan makan malam. Saat melihat itu semua, Sisi shock banget. Sisi nggak tahu mereka tuh sebenarnya lagi ngapain. Tapi Sisi berpikir positive thinking nih kayak kita sama. Mungkin ini kayak kelas penenangan jiwa gitu ya. Mungkin kelas mengontrol emosi semacam melukat gitu kalau di Bali. Atau kata-katanya Sisi guys, bukan aku. Cuma salah satu keanehan orang bule aja katanya. Mungkin Sisi, mungkin. Nah, seminggu kemudian kelas retret ini bubar guys, selesai. Satu persatu dari murid itu akhirnya boleh nih keluar dari hotel, dan akhirnya hotelnya sepi lagi kayak sebelumnya. Sampai setelah 5 hari setelah retret itu berakhir, Valerio sama Camelia bilang sama Sisi, kami mau pergi ke Tiongkok, mau ke Cina, karena ada kelas retret di sana. Jadi nanti anak-anak biar diasuh sama neneknya. Selama kami pergi, semuanya berjalan normal aja ya, kayak sebelum-sebelumnya. Terutama kitchen, tolong semuanya diawasin, dan segala sesuatu kegiatan pembangunan itu juga akan tetap dilakukan. Kamu urusin ya semuanya. Sisi bilang, iya, oke. Saya akan urus semuanya. Nah, ketika Valerio sama Camelio lagi ke Tiongkok, suatu hari Valerio WhatsApp Sisi bilang bahwa dia mau instalasi wifi di lantai 4 hotel. Yang mana sebenarnya sebelumnya menurut peraturan kan Sisi nggak boleh naik ke sana. Tapi I guess mungkin dia udah percaya nih sama Sisi, jadi dia minta Sisi untuk memantau pemasangan wifi itu di lantai 4. Valerio memberikan Sisi PIN kode untuk naik ke pintu lantai 4. Dan disitulah pertama kalinya setelah berbulan-bulan bekerja sama Valerio, Sisi melihat apa sebenarnya yang ada di dalam lantai 4. Sisi bilang bahwa ruangannya ketika dia masuk itu kayak aula. Aula itu lantainya dilapisi karpet hitam. Di dalamnya ada sebuah meja dan sofa dan juga tumpukan barang-barang digital, kabel dan lain-lainnya. Tapi yang aneh di ruangan aula tersebut adalah ada satu lukisan yang besar banget. Saking besarnya sampai menutup dinding. Jadi kayak benar-benar full satu dinding. Itu adalah lukisan seorang pria yang wajahnya adalah wajahnya Valerio. Pria itu mengenakan baju putih dan berpose sebagai Yesus Kristus. Nah, di samping lukisan tersebut ada lukisan yang lebih kecil. Lukisan yang menunjukkan Camelia, dan latar belakang dari lukisan itu adalah bintang terbalik. Jadi Camelia iblis, dia Tuhan. What the hell? Selama beberapa menit, Sisi memperhatikan guys ruangan ini yang dia anggap kayak apa yang selama ini dilakukan di dalam ruangan ini. Ritual apa yang dilakukan di sini? Ada lilin-lilin besar kayak di vihara, lalu ada juga lilin-lilin kecil, guci-guci, dan patung-patung aneh. Selain ruangannya memang aneh banget, hawa ruangannya itu panas banget. Bahkan dengan AC yang menyala aja itu tetap panas. Sampai 2 teknisi wifi yang lagi masang wifi itu bilang kayak, ini kok ruangan panas banget ya? Padahal udah pakai AC kenapa panas banget ya? Dan Sisi tahu bahwa mereka tuh gak nyaman di situ. Sisi pun merasa gak nyaman. Sampai mereka tuh bener-bener pengen cepet-cepet keluar dari ruangan yang selama ini bikin Sisi penasaran. Nah, yang bikin Sisi merinding pada hari itu adalah, jadi setelah dia nemenin bapak-bapak wifi pasang wifi, mereka kepanasan bertiga kan, terus sudah selesai instalasi wifi-nya. Karena semuanya gak nyaman, Sisi kayak, udah ya pak, yuk turun aja yuk, kita bahas di bawah. Mereka bertiga langsung turun. Terus salah satu dari bapak wifi ini bilang, Bu, kok langsung dikunci pintunya? Tadi bapak yang di dalam gak diajak turun? Tadi orang yang duduk di sana gimana? Sisi kaget banget. Dia yakin bahwa mereka cuma bertiga di dalam ruangan itu. Dan ruangan itu kan seperti yang kita tahu guys, orang lain aja gak boleh masuk. Ruangan itu selalu kosong. Sisi gak berani menjawab pertanyaan itu. Dia cuma bilang kayak, oh iya, yaudah pak, gimana ini? Udah selesai semua ya? Udah, baik, makasih ya pak ya. Saya antar ke depan biar buru-buru pulang.
Waktu berlalu, hari demi hari, para pegawai juga banyak banget ternyata yang nggak betah kerja di sana. Walaupun sebenarnya pekerjaannya nggak berat-berat banget ya. Tapi rata-rata mereka tuh alasannya untuk resign guys adalah mereka sering banget ditunjukin orang yang mestinya nggak ada di sana. Dan orang itu akan bicara sama mereka pakai bahasa asing. Jadi kayak ini orang nggak kerja di sana, bukan keluarga Valerio, bukan salah satu tukang, bukan salah satu pekerja. Tapi tiba-tiba ada aja di situ. Nggak cuman orang asing itu guys yang kayaknya bukan datang dari alam kita, tapi para pegawai juga sering denger suara Valerio ketika Valerio lagi nggak ada di sana, ngelihat pintu-pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Sampai di tahun itu, para tukang yang sudah bekerja selama 7 tahun itu juga mulai berhenti. Mereka nggak sanggup ngerjain pekerjaan bongkar pasang, walaupun gajinya banyak, mendingan mereka cari proyek lain. Keadaan semakin diperparah dengan peraturannya Valerio bahwa sejak retret ada di sana nggak boleh ada yang beribadah. Pegawai yang orang Bali juga merasa bahwa ini bukan hal bagus karena mungkin saja kala yang mereka hindari jadi makin senang berada di sana. Apa itu guys kala? Coba teman-teman teroris Bali ada yang tahu nggak kala itu apa yang dimaksud sama Sisi? Nah, long story short, Valerio balik dari Tiongkok. Dia lagi-lagi bikin kelas retret yang sama, tapi saat ini yang datang tuh cuma 5 orang. Semua jadwalnya sama dan diakhiri juga dengan ritual kolam renang yang sudah dilihat sebelumnya sama Sisi dan pegawai-pegawai. Sama Sisi, nggak tahu ya kalau ada pegawai-pegawai lainnya. Dan Sisi semakin lama guys semakin gak nyaman. Sebenarnya dia udah gak betah banget, tapi dia inget juga bahwa susah ya guys untuk cari pekerjaan. Sampai suatu hari ada satu kejadian yang bikin niatnya bulat guys, bahwa dia kayaknya sudah cukup nih bekerja sama Valerio. Jadi pulang dari hotel pada hari itu tuh Sisi pulangnya malam. Dia naik motor sendirian seperti biasa, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Sisi ngerasa bahwa motornya tuh kok berat, kayak ada seseorang atau sesuatu yang dia sedang bonceng. Nah, tiba-tiba pas dia lagi naik motor itu, di telinganya dia dengar ada bisikan. Bisikannya pakai bahasa asing atau bahasa yang Sisi nggak ngerti. Saking bisingnya itu bisikan, Sisi tuh nggak fokus sampai dia jatuh dari motor. Nah, kecelakaan ini membuat Sisi akhirnya harus bed rest selama 1 minggu. Dia pun dirawat oleh Pak Mangku dan Bu Mangku. Nah, barulah ketika dia dirawat itu setelah jatuh dari motornya, Pak Mangku sama Bu Mangku tuh bilang, Sisi, kamu tuh tempat kerjanya nggak baik. Bukan tempatnya, tapi orang-orang di dalamnya. Sisi yang akhirnya sadar bahwa iya sih, emang ada hal-hal yang janggal dari pekerjaan ini, akhirnya memilih untuk menyerah. Dia pun memantapkan hatinya untuk resign ke Valerio. Dan akhirnya Sisi mencari pekerjaan lagi dan untungnya guys, dia mendapatkan pekerjaan untuk jadi manajer di sebuah kafe yang pemiliknya juga orang Rusia, tapi jauh lebih baik dari Valerio dan Camelia. Nah, Sisi akhirnya mengirimkan cerita ini kepada kita karena setahun setelah dia resign, yang mana berarti baru-baru aja ya di tahun 2026 ini, nggak sampai setahun malah dia resign, Sisi lagi kerja memanage cafe, tiba-tiba dia didatengin sama siapa? Sama Valerio? Bukan. Sama Camelia? Bukan juga. Dia didatengin sama polisi. Para polisi Indonesia mendatangi Sisi di tempat kerjanya untuk meminta keterangan mengenai pekerjaan Sisi sebelumnya. Jadi dari mereka Sisi baru tahu bahwa ternyata setelah dia pergi, hotel itu menampung banyak banget WNA Rusia yang sudah overstay. Jadi udah lebih lama daripada visa mereka guys. Udah nggak boleh, ilegal mereka tinggal di Indonesia. Tapi selain itu, Valerio akhirnya ditangkap, tapi polisi sedang menginvestigasi di bawah dugaan penyebaran sekte sesat dan dugaan tempat itu menjadi markas pembuatan narkoba jaringan Rusia dan pembuatan video dewasa dengan korban orang-orang di bawah umur. Sisi bilang sama para pak polisi bahwa dia memang mengetahui bahwa Valerio sama bapaknya, Victor, itu sama-sama sih pasangannya, pacar-pacarnya itu umurnya jauh di bawah mereka. Jadi Camelia sama Alina itu umurnya jauh banget di bawah mereka. Tapi Sisi juga gak menyangka mereka dicurigai membuat CSAM. Nah, polisi itu juga minta Sisi untuk gak bilang kemana-mana dan mengatakan bahwa mereka itu diselidiki dari laporan warga sekitar. Sisi juga dimintai keterangan tentang kegiatan-kegiatan mereka selama di hotel, tapi untungnya selama Sisi di sana ya yang dia tahu itu ya si kelas retret itu. Walaupun Sisi juga gak tahu tuh apa yang mereka lakukan setelah mereka masuk kamar. Nah, untuk kabar hotelnya sekarang Sisi gak tahu pastinya gimana, tapi kabar terakhir yang dia tahu dari temannya yang juga tadinya kerja sama Valerio, hotel itu benar-benar sepi ya sekarang. Kata temennya nih, berarti ini sebelum Sisi didatangin polisi ya. Temen itu yang masih kerja sama Valerio bilang bahwa Valerio lagi belajar terbang. Bilang Valerio, semoga bisa terbang langsung ke Moskow, gak usah overstay. Dia tapi gak bisa terbang kan? Gak ada yang bisa terbang, cuma David Copperfield.
Oke, dan itulah ceritanya Sisi. Jujur kayak gini tuh, kayak ajaran-ajaran gini tuh kadang-kadang emang semi-semi sekte ya kalau misalkan dilihat. Aku pun sering nih muncul di FYP Instagram Reels aku tuh kayak misalkan kelas-kelas di Bali gitu yang inner work atau inner chakra dan gitu-gitu kan. Cuman ya ada yang berbasiskan yoga dan ajaran yang udah ada gitu, tapi ada juga yang alternatif pakai tali lah apa segala macam tuh. Gak tahu apakah bisa diklasifikasikan sebagai sekte atau memang pengobatan dan ajaran alternatif aja gitu. Jadi it blurs the line. Ada tambahan sedikit cerita dari Sisi, katanya anak tengahnya Valerio sama Camelia itu namanya Nadezda. Suatu hari dia tuh dikasih tugas sama sekolahnya untuk bikin karya seni untuk Natal. Nah terus dikerjain nih di kantornya Sisi kan. Sambil bikin tugas itu dia tanya sama Sisi, Yesus itu siapa? Bunda Maria itu siapa? Dan lain-lain. Nah Sisi ya udah jawab setaunya Sisi kan, kayak oh itu Tuhan dalam agama Kristen, kepercayaan mereka gitu-gitu. Terus ditanya sama Sisi karena dia kepo, emang kamu agamanya apa? Nah terus anak tengahnya Valerio ini bilang, oh kalau ayah bilangnya aku nggak perlu agama, cuma percaya aja sama ayah. Soalnya ayah tuh bisa ngelihat sampai ke atas langit. Ih, God complex dia. Anak yang besar juga, jadi kakaknya Nadezda. Kenapa disamarkan tapi kenapa pilihannya susah banget. Dan kakaknya Nadezda, jadi anak pertamanya Valerio itu juga pernah bilang sama Sisi, ayahku tuh bisa apa aja, bisa semuanya. Kamu mestinya nyembah ayahku tahu. Nanti aku kalau udah besar, aku akan gantikan posisi ayahku. Tapi ayahku gak bisa mati. Dan Sisi bilang, tiap kali ada tamu penting dan pemerintah yang datang, Valerio itu selalu memutar-mutar semacam bandul di tangannya. Aku gak ngerti sih maksudnya apa. Mungkin semacam hipnotis gitu. Begitulah kisah aku, Nesi. Mohon semua nama dan tempat yang aku sebutkan disamarkan. Aku senang banget kalau cerita ini bisa kamu bacakan. Aku tertarik untuk berbagi kisah ini setelah kamu bahas kasus anak mafia Rusia yang diakhiri di Bali kemarin. Sebenarnya banyak banget orang WNA aneh di Bali, tapi aku nggak nyangka sih bahwa aku akan jadi salah satu saksi dari keanehan-keanehan tersebut. Sekian dan terima kasih NCC. Aku lampirkan juga foto-foto. Oh ini hotelnya gede loh, maksudnya kayak nggak segede Alila atau Hyatt atau Apurva. Cuma maksudnya sebagai villa dia lebih besar dari villa normal gitu ya, karena kamarnya 10. Iya, poolnya juga gede, ada jembatannya gitu guys, jembatan ke poolnya warna putih, kelihatan bersih, kelihatan baru dibangun. Oh ini office-nya si Sisi, ada pantry-nya. Oke sih, kelihatan rapih ya, tapi stylenya memang style villa-villa lama gitu, bukan villa-villa modern di Bali. Ngerti gak sih guys, yang kayak lebih ke aksen-aksen kayu dengan rumah berpilar-pilar krem gitu. Menarik. Dan itulah ceritanya Sisi. What do you guys think? Aku mau tanya sama Neroris sih. Aku penasaran banget sama apa yang dipikirkan sama Neroris ketika mendengar cerita ini. Jujur aku juga masih kayak, lukisan dia segede tembok itu sih yang what the hell. Buat retreat sih serem ya kalau gambar macan segede tembok. Tapi gambar orang yang punya villa segede tembok juga siapa yang buat ya? Jadi dia lukis sendiri atau dia komisi artist gitu. Kamu jangan bilang siapa ya, kamu gambar saya sebagai Yesus. What the hell? Cerita apa ini? Sisi, semoga kamu selalu dilindungi. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mau berbagi sama aku dan Neroris. Crazy story. Dan kalau misalkan kalian yang lain guys punya cerita juga, boleh banget dikirimkan ke requestnasi@gmail.com. I will see you guys soon di video berikutnya. Sampai bingung aku mau ngomong apa. Gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi di video berikutnya. Bye bye. Senyum. Salah ya? Gak gitu. Kok jadi lupa sih? Betul. Hampir 10 tahun aku melakukan itu. Bisa-bisa ya aku lupa. Suruh berenang jam 1 sampai 3 siang. Mateng sih. Jam 1 sampai jam 3 sore.